warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan Ant Colony Optimization atau ACO. Introduction, di mana Ant Colony Optimization atau ACO termasuk dalam kelompok swarm intelligence yang merupakan salah satu jenis pengembangan paradigma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi. ACO adalah teknik probabilitas untuk menyelesaikan permasalahan berdasarkan tingkah laku semut dalam sebuah koloni yang mencari sumber makanan. Nah, cara kerja ACO itu setiap semut dalam kawanan yang berjalan akan meninggalkan feromon atau semacam zat kimia pada jalur yang dilaluinya. Feromon ini menjadi semacam sinyal bagi sama semut. Jalur yang pendek akan menyisakan sinyal yang lebih kuat. Semut berikutnya pada saat memutuskan jalur mana yang harus dipilih biasanya akan cenderung memilih untuk mengikuti jalur dengan sinyal yang paling kuat, sehingga jalur terpendek akan ditemui karena lebih banyak semut yang akan melewati jalur tersebut. Semakin banyak semut yang menempuh sesuatu lintasan tersebut tertentu, maka arom feromon pada lintasan tersebut akan semakin kuat. Nah, ini penjelasan perhitungannya. Yang pertama ada edge selection, yaitu setiap semut perlu membangun solusi untuk bergerak melalui grafik. Untuk memilih tepi berikutnya dalam perjalanannya, seekor semut akan mempertimbangkan panjang setiap tepi yang tersedia dari posisi saat ini, serta tingkat feromon yang sesuai. Pada setiap langkah algoritma, setiap semut bergerak dari keadaan X ke keadaan Y sesuai dengan solusi perantara yang lebih lengkap. Jadi setiap semut menghitung himpunan dari perluasan yang layak ke keadaan saat ini di setiap iterasi, dan perpindahan ke salah satunya dalam probabilitas untuk semut. Probabilitas berpindah dari keadaan yang bergantung pada kombinasi dua nilai, yaitu daya tarik dari gerakan tersebut seperti yang dihitung oleh beberapa heuristik yang menunjukkan keinginan a priori dari pergerakan tersebut, dan tingkat jejak dari gerakan tersebut yang menunjukkan seberapa mahir gerakan tersebut di masa lalu. Tingkat jejak merupakan indikasi posteriori dari keinginan langkah itu. Secara umum, semut bergerak dari keadaan X ke keadaan Y dengan probabilitas. Nah, fungsi probabilitas menghasilkan kemungkinan untuk memilih antara dua atau lebih probabilitas yang akan dipakai untuk memilih edge yang berdekatan nantinya. Diberikan formula probabilitas untuk memilih edge tertentu. Nah, yang kedua adalah pheromone update. Nah, yang itu adalah jejak biasanya dipengaruhi ketika semua semut telah menyelesaikan solusinya, menambah atau mengurangi level jejak sesuai dengan gerakan yang masing-masing merupakan bagian dari solusi baik atau buruk. Contoh aturan pembaruan feromon global itu adalah seperti gambar di bawah, merupakan formula untuk update atau kalkulasi feromon baru, di mana untuk mengupdate feromon baru itu membutuhkan evaporation dikali dengan current concentration ditambah dengan form deposit akan menghasilkan update feromon yang terbaru. Nah, yang seperti ini pada nomor 1, di mana semut dari F akan menuju nilai N, di mana semut tersebut berusaha untuk melewati seluruh jalur. Dan yang ketiga, pada nomor 3 dapat dilihat bahwa jalur terdekatlah yang dipilih oleh semut tersebut. Baik, kita lanjut ke dalam program, di mana ada kelas di mana pertama ada folder model, ada kelas word. Nah, kelas word ini tujuannya itu bagaimana cara semut itu untuk berpindah dari satu blok ke blok yang lain, dan semut di sini itu dibagi menjadi dua, yaitu adalah scout dan worker, di mana scout ini adalah pengintai atau dia berjalan-jalan untuk mencari titik utama atau makanannya gitu,
dan ada worker atau pekerja gitu yang tugasnya berpindah dari tempat atau rumahnya ke tempat makanan untuk kembali lagi ke tempat makanan tersebut, kurang lebih seperti itu. Nah, dimana di sini bisa dilihat ada squad number dan worker number. Lalu ada pembuatan blocks untuk simulasi. Lalu bagaimana cara semut itu berpindah dari satu blok ke blok yang lain. Nah, yang di folder ini adalah nColony atau program utamanya, di mana nColony ini akan mengambil model atau folder model akan diimport ke dalam nColony dan akan diproses. Nah, di dalam folder nColony inilah yang kemudian membuat bagaimana simulasi itu bekerja dengan mengambil data dari model atau folder model tersebut. Yang pertama ada nHill dan food, element size dan border size dan margin. Lalu menggambar dari teks tersebut. Lalu setting Pgames-nya untuk dapat menampilkan simulasi, lalu update score dan update pheromones yang sudah dijelaskan tadi, dan update ants atau semut itu tersebut. Lalu semut akan mencari tujuan atau titik temu di mana titik rumah dan makanan atau titik tujuannya itu di sini dibuat secara random. Jadi setiap perulangan program akan dirandomkan dan berusaha mencari jalan terdekat di mana semut tersebut, yang mana semut squad itu akan berusaha mencari semua jalan dilalui. Lalu semut worker itu akan mengikuti jalur terpendek yang akan dia lalui gitu. Jadi yang squad ini atau pencari ini akan terus mencari jika ada makanan baru gitu, dan dia akan membuat jalur terpendek ke dalam makanan tersebut atau titik tujuannya. Nah, saat kita merunning Pgames ini terdapat bahwa home-nya ini ada di petak warna merah dan checkpoint atau tujuan utamanya itu ada di warna hijau, dan ini adalah trips atau langkah atau dia berjalan udah berapa ribu dan mencoba mencari jalan terpendek yang dimana bertujuan untuk mengetahui titik akhir atau makanannya itu. Dan di sini bisa terlihat bahwa jalur pendeknya sudah terbuat dan para squad atau pengintai ini terus mencari apakah ada makanan baru atau tujuan baru dan akan membuat pet yang baru gitu. Mari kita coba running ulang untuk mendapatkan random posisi yang lain. Nah, seperti pada gambar di ujung-ujung, dan dia berusaha untuk mencari jalur terpendek. Dan sudah terbuat jalur terpendek yang dia lalui dari semut atau squad yang dia atau bisa dikatakan kalau ada 2 buah robot gitu, yang satu robot pengintai atau mencari semua jalan, yang satu adalah robot
uh, penguji atau di mana dia bertindak untuk dari satu titik untuk berpindah ke titik lain, dan itulah yang dia akan lakukan gitu. Kurang lebih dari saya penjelasan tentang N colony optimization.